dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata dan tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalu tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. FH Band, luar biasa, boleh dong tepuk tangannya. Apa kabar pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dan juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang baik. Tentu saja bersama saya Tako Mintarja. Ada Rantang di bawah Rara. Si Rara pakai batik kawung yang memang unggul. Selamat datang di acara Serawung Karyo Bakul. Boleh dong tepuk tangannya. Terima kasih. Ada Rantang diisi jadah. Dah ya. Udah aja. Nah gitu. Memang Serawung Karyo Bakul persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya beginilah ngobrol. Kita juga melibatkan yang rawuh di sini, ada banyak sekali bakul-bakul yang luar biasa yang tentu saja tergabung dalam industri kecil menengah daerah istimewa Yogyakarta yang kita tahu bersama bahwa kontribusinya luar biasa, ya membuka lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga pasti lebih sejahtera, pengembangan ekonomi lokalnya apalagi, dan apalagi saat ini tentu era digitalisasi, globalisasi ini memberikan selain tantangan namun juga peluang yang luar biasa untuk melebarkan lagi pasar kita IKM
di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi semakin go global. Untuk itu hari ini tema kita adalah optimalisasi IKM Jogja Go Ekspor. Nah, bersama dengan saya tentu saja sudah hadir ketiga narasumber yang luar biasa. Saya menyapa terlebih dahulu tuan rumahnya, ada Ibu Teresia Sumartini SIPMPA, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Tako, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Selalu semangat ya Bu kalau membicarakan IKM di DIY. Harus semangat. Wah, luar biasa. Dan selain itu bersama dengan kita juga hadir ada Bapak Imam Priyono dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Imam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya yang penting sehat. Terus teman-teman semua juga sehat. Itulah. Masyarakat sehat. Ketemu langsung Itu Bapak yang dengan penting, ketemu rakyatnya. langsung dengan masyarakat yang ada di sini. Betul. Diusahakan masyarakat nanti dengan ada pertemuan dari Dinas Perindak ini menjadi lebih maju. Amin. Pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Betul, itu harapan Program-program dari dinas terutama dari perindustrian dan perdagangan ini semakin diketahui masyarakat. Ya, betul. Adanya Bu Martini ini masyarakat, Pak Gani, pengusaha beserta teman-teman ini menjadi lebih mengerti Bu Martini. Apa saja informasi dari Bu Martini tentang program-program nanti menjadikan masyarakat tahu. Sehingga tujuannya cuma satu, mensejahterakan masyarakat Itu. melalui dinas ini. Luar biasa. Ini. Waduh, ini tepuk tangan dulu dong dengan Bapak Imam Priyono yang luar biasa. Sudah memberikan semangat dan tentu saja seperti tadi Pak Imam juga sudah menyatakan bahwa hari ini kita juga berada di HS Silver Kota Gede. Nah, kalau HS Silver ini ada Bapak Margani, Direktur dari HS Silver. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini di depan kita sudah dipajang ini produk-produk luar biasa kebanggaan dari HS Silver dan juga Yogyakarta tentu saja. Sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh mengenai tema besar kita yaitu optimalisasi IKM Jogja Go Ekspor. Ibu, kalau kondisi IKM di daerah istimewa Yogyakarta saat ini nih seperti apa Bu? Apakah berkembang dengan pesat atau sebenarnya angkanya pesat tapi ya di situ-situ aja atau sudah semakin maju? Monggo Ibu. Baik Mbak Tako. Kalau di Jogja itu memang luar biasa sekali. Perkembangan IKM-nya itu sangat pesat. Dari tahun ke tahun itu selalu naik. Bahkan untuk UMKM-nya ini kita sudah di atas 200.000 ya. Luar biasa, tetapi untuk jumlah eksportirnya ini kita masih di angka 500. Masih di angka 500. Di setiap tahunnya kita biasanya ada kenaikan sekitar 20 sampai 30 eksportir baru. Nah, ini sebetulnya membuka peluang bagi teman-teman IKM di Jogja untuk bagaimana caranya teman-teman IKM di Jogja ini bisa naik ke kelas ekspor. Cuman untuk hari ini mungkin sedikit kami sampaikan Mbak Tako bahwa hari ini itu kita kan kegiatannya terkait talkshow yang berada di sentra. Jadi di DIY ini banyak sekali ada sentra makanan, ada sentra kerajinan, ada sentra batik dan macam-macam. Di kabupaten kota ada banyak sekali sentra. Nah, di Kota Yogyakarta ini ada salah satu sentra namanya Kota Gede ya. Nah, tempat kita ini iya, ya. Di sini itu sentra Kota Gede yaitu sentra Perak. Nah, mungkin teman-teman yang di Jogja mungkin sebagian besar sudah tahu ya kalau sentra Perak itu seperti apa kondisinya sekarang. Tapi kita juga pengen di luar sana, di luar DIY, harapannya juga tahu bahwa kita punya produk unggulan Perak yang sangat luar biasa. Produk yang mengandung nilai-nilai seni, nilai budaya yang harus kita pertahankan, harus kita pelihara, jangan sampai ini hilang. Nah, ini semoga di hari ini kita bisa ngobrol banyak ini Mbak Tako bagaimana sentra Perak di Yogyakarta ini bisa naik terus sampai ke ekspor. Memang sentra Perak di Kota Gede ini sudah ekspor. Sebetulnya sudah ekspor sudah lama sejak tahun mungkin sebelum
saya lahir kali ya, sebelum saya lahir sudah melakukan kegiatan ekspor teman-teman IKM di Kota Gede ini, termasuk HS Silver, tempat di mana kita acara ini ya sudah melakukan ekspor yang luar biasa. Nah ini nanti kami ingin menginspirasi teman-teman IKM di Jogja, terutama untuk produk peraknya itu gimana caranya, ada trik-trik mungkin dari HS Silver selaku eksportir perak, apa saja bagaimana cara mengelola tantangan, bagaimana memanfaatkan peluang, terus apa saja yang bisa di-share oleh pelaku usaha. Dan kami juga berharap ini ada Bapak kita, Bapak Imam Priyono nanti yang bisa memberikan support kepada Disperindak untuk terus melakukan fasilitasi, pendampingan kepada IKM-IKM di Jogja, khususnya yang produk perak ini juga ya, supaya terus terpelihara. Baik, luar biasa. Jadi setelah ini kita akan mendengar langsung kisah dan juga tentu saja perjuangan dari HS Silver. Dalam hal ini ada Bapak Margani yang sebagai Direktur HS Silver dan juga Pak Imam Priyono dari DPRD DIY yang juga tentu saja akan memberikan pandangan dan juga mungkin kita butuh sekali support serta saran. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Nanti akan dijawab setelah yang satu ini, tetap bersama di Serawong Karyo Bako. Saya Margani Nugraha dari HS Silver Harto Suharjo yang disingkat menjadi HS, berdiri sejak 1953 sampai sekarang. Saat ini perajin kita ada sekitar 100 perajin, di mana kita sudah sejak tahun 2000 itu kita sudah mulai merintis dengan workshop yang ada di perusahaan. Kita kembangkan lagi ke dalam marketing secara silversmith. Semua orang ataupun siapa atau wisatawan bisa belajar perak di workshop kita. Jadi di sini ada edukasi tour, itu biasanya pelajar dan mahasiswa. Kalau untuk silversmith itu banyak dilakukan juga oleh orang-orang asing. Itu adalah salah satu strategi kita, di mana orang akan tahu dulu, akan kenal dulu gitu. Nggak kenal makan nggak sayang gitu. Karena dunia ini ada dua jenis perak, jadi solid silver dan filigree silver. Di mana filigree silver itu adalah handmade. Kalau solid silver sekarang banyak dikembangkan oleh mesin atau casting. Di mana di Kota Gede ini sangat kental dengan kerajinan tangannya, sehingga kita kembangkan filigree ini. Kapasitas kita 80 kilo per bulan, tapi kita ekspornya itu 60%. Jadi 40% untuk kebutuhan lokal. Dulu itu filigree ada di negara masing-masing, sehingga dia ingin memasarkan lagi tapi nggak ada perajinnya, jadi kita support di sini. Terus produk-produk yang kita hasilkan itu adalah seperti ini. Jadi gelang-gelang ini yang kita ekspor, jadi perhiasan kita yang kita ekspor. Itu ada gelang, ada bros, ada liontin, cincin juga seperti ini. Selain perhiasan, kita juga ada miniatur. Untuk lokal itu miniatur Borobudur, miniatur arwana dan sebagainya, hiasan dinding gitu. Untuk ekspor itu biasanya kapal seperti ini, kapal pinisi dan lain. Perajin kita juga sudah mahir dalam ini. Perajin di sini sangat komitmen juga, jadi bahwa mereka bisa sebagai partner perusahaan, jadi bukan hanya sebagai worker tapi sebagai partner kita di perusahaan kita, sehingga kerajinan perak ini tidak termakan oleh zaman. HS Silver melalui usaha dan doa kita tingkatkan hidup masyarakat sekitarnya. Terdengar lirik bisikanmu di antara bayang-bayang, terucap kata cinta yang dulu tersimpan dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa,
terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Jalinan cinta penuh suci, terpadu terikat erat. Jangan terpisah lagi, waktu kan menguji cinta kita berdua. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Jangan biarkan aku kehilangan dirimu. Coba dengarkanlah sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Yakinkan aku milikmu, aku milikmu. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk FH Band, luar biasa. Dan kembali lagi tentu saja di Serawung Karyo Bakul. Ini tadi kita juga sudah dijelaskan oleh Ibu Titin bahwa pertumbuhannya luar biasa. Cuma memang ternyata angka IKM yang kemudian terjun di ekspor masih belum terlalu banyak ya Ibu ya. Nah ini yang kita juga pengen tahu nantinya dari Pak Imam sendiri. Melihat kondisi seperti ini Pak Imam, komentarnya seperti apa? Yang pertama begini, kita tahu bahwa Jogja itu barusan dari UNESCO dapat sebagai kota budaya. Ya toh, sebagai kota budaya terutama sumbu filosofi. Ketika sumbu filosofi ada, banyak wisatawan datang ke sini. Di sini apa? Pengen lihat sentra industri perak. Datanglah dia ke kota gede. Kemudian di kota gede, oh ternyata sentra industri peraknya di sini bagus. Kemudian yang datang wisatawan dari mancanegara, ada yang mungkin seorang importirnya sana, kenal dengan Pak Gani, ya toh? Pemerintah itu harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Artinya untuk mengembangkan ekspor ya wisatawan mancanegara dibawa ke sini sentra industri. Kemudian tadi datang ke sini, kenapa ada yang lain? Oh ada di sini yang lain. Artinya apa? UMKM yang lain ikut maju. Ya. Kalau wisatawan datang, nanti Dinas Pariwisata ada yang namanya program dari CHSE. Karena kalau Dewan tidak bisa berpikir hanya satu fokus di perindustrian, ada CHSE. CHSE itu apa? Clean Health, ya toh, E-nya environment, S-nya itu safety. Nah, program-program ini harus disinkronkan semua kalau pikirnya DPR, karena DPR mikirnya kesejahteraan rakyat. Yeah. Jadi datang ke sini jelas kita mau memajukan ekspor melalui apa? Melalui wisatawan yang datang.
Kemudian ketika wisatawan datang, wisatawan itu harus disambut dengan apa? Dengan kota yang bersih, sehat dan semuanya berkaitan. Kemudian dikenalkan dengan Pak Gani. Siapa Pak Gani? Pak Gani itu eksportir di sini. Misalnya begini, eksportir, dia mengerti, datang sini ada sentra industrinya. Dulu yang untuk pertemuan gini katanya beliau gerainya dari orang-orang buyer, artinya dari luar. Bagaimana kita menggalakkan itu. Kemudian bagaimana juga di masyarakat sekitar itu juga dengan adanya industri silver di sini, sentra industri bermanfaat juga dengan yang lain. Ya. Orang datang ke sini misalnya, oh ada tempat makanan-makanan yang menarik. Masa ya cuma beli silver, mestinya pengen minum dawet. Makanya Pak Gani itu saya tahu. Wah, tadi saya ditelepon teman saya itu Omah Dur deh Pak Gani. Nah, iya. Ya tahu makanan sudah ke arah makanan. Bagaimana Pak Gani bekerja sama dengan industri kecil yang ada di sini, yang makanan di sana ada makanan-makanan tradisional. Betul. Bagaimana menjelaskan nanti ditulis-tulis di sini ada tempat-tempat kalau misalnya lokal wisata bermakna, misalnya bermakna apa? Orang ke di sini dekat dengan makamnya Panembahan Senopati. Bagaimana di Panembahan Senopati itu menjelaskan tentang bagaimana. Iya, semuanya kan berkembang. Dengan adanya sentra industri silver di sini, pariwisata berkembang. Karena Jogja itu nanti akan didatangi betul-betul banyak wisatawan ketika sumbu filosofi itu betul-betul siap. Sudah siap, nanti dijelaskan semua di mancanegara, orang-orang mancanegara pada datang, kemudian datang ke sini menjelaskan tentang sentra silver, bagaimana Pak Gani menggandeng, Nun Sewu menggandeng masyarakat-masyarakat industri yang ada di bawahnya, saling bergandengan tangan. Karena apa? Dulu dunia usaha itu berpikirnya itu hanya ke arah stockholder, artinya hanya pemilik, hanya laba yang dipikir. Itu sekarang enggak, sekarang stakeholder. Stakeholder itu siapa? Siapa yang berkepentingan pada usaha? Ya pemerintah, ya LSM, ya pelaku industri, ya masyarakat di bawahnya yang digandeng, masyarakat sekitar. Itu menjadi, jadi keuntungan di dunia bisnis sekarang tidak hanya ke arah stok, ke arah saham, artinya pemilik, tetapi ke arah stake. Stake itu secara keseluruhan bersama-sama. Kerjasama, gotong royong inilah yang harus kita lihat. Pertemuan-pertemuan seperti ini sebetulnya nantinya ini masukan dari dinas perindustrian dan perdagangan, masukan dari ini pertemuan, nanti semoga ada banyak yang tanya, dari masukan-masukan ini Mbak, masukan-masukan ini nanti beberapa dinas yang berkepentingan ada memanggil dari akademisi. Kemudian dari itu ada pertemuan dengan akademisi itu. Membuat apa? Dengan kemudian kita sebagai dewan juga diundang. Membuat apa? Membuat regulasi. Berdasarkan naskah akademi itu. Regulasi ini kepentingannya apa? Untuk menata supaya apa? Sentra industri maju, masyarakatnya maju, kemudian pariwisatanya juga maju. Semuanya ditata dengan dasar itu semua. Itu loh, satu dengan yang lain berkaitan. Nggak bisa kita bicara cuma industri saja, nggak bisa. Betul. Karena satu dengan yang lain saling, makanya dinas satu dengan lain nggak bisa berdiri sendiri. Ini kalau anak sekarang bilangnya kolaborasi ya Pak, ya, Kolaborasi. collab gitu ya, kolaborasi Nanti bersama. Pak Gani tadi gini, di sini ini juga untuk menampung sekarang dunianya IT. Dia cerita dengan saya, dunianya IT Pak Imam. IT artinya apa? Sudah anak-anak muda semua yang menguasai. Makanya pasarnya di samping Numsegeret juga ada pasar yang melalui media-media sosial. Digitalisasi ya. Ini semua harus diikuti perkembangan terus. Ya, Dan di sini anak-anak mudanya semoga bisa mempertahankan semuanya itu. Artinya bahwa sentra industri ini juga menjadi faktor-faktor penumbuh ekonomi yang luar biasa di daerah sini. Harapan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Betul Pak Imam. Dan tadi kalau bisa dibayangkan, monggo mic-nya. Jadi kita ngobrol dengan santai kalau mau menambahkan sewaktu-waktu. Bisa dibayangkan bagaimana sentra silver ini tadi itu menghidupkan begitu banyak yang lainnya, perekonomian yang lainnya. Ya yang tadi ada kuliner, masa ya sampai sini juga nggak pengen belanja batik, ya nanti belanja batik. Belum lagi kalau nanti ada paket-paket wisata yang membuat length of stay-nya makin lama ya Bu ya. Misalnya Bapak ada paket-paket wisata untuk melihat cara membuat silver dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang disampaikan Pak Imam tadi, membawa semangat yang luar biasa, optimisme menurut saya, sehingga kita semua terutama teman-teman yang rawuh hari ini dari seluruh penggerak dan termasuk juga- penataan segala loh Mbak, distribusi barang dan orang. Ini kota gede ini jalannya kecil-kecil sekali loh. Ini kan nanti kalau sini jadi industri maju, pemerintah harus memikirkan juga kemacetan yang ada di sini loh. Distribusi orangnya ini, iya toh. Nggih, nggih. Nah ini juga harus dipikirkan. Ini kan sudah berkaitan dengan penataan tata ruang kota. Betul. Dan kesiapannya menuju ke Iya, situ ya Pak ya. semuanya itu harus ditata. Begitu ini menjadi besar kaget, nanti jalan kota gede malah orang mengatakan jangan di kota gede macet di sana. Padahal kan, loh, di situ perekonomian tumbuh Pak. Itu mesti macet. Jakarta macet karena perekonomian. Betul. Kita lihat musim anggaran datang. Di Jakarta musim macetnya luar biasa. Orang semua berpikirnya duit di sana. Iya, Di sini juga sentra industri ini begitu maju. Non sewu. Nah, ini mesti kemacetan datang di sini. Ya. Dan itu bisa nantinya Ini harus pemerintah juga diurangi. harus dipikirkan juga. Mikirnya tidak hanya sentra. Ibu benar memajukan, begitu sini maju perindustrian dan perdagangan di sini, sentra industri ini maju, banyak wisatawan berapa bis yang nanti akan datang ke sini. Ya. Apa cukup ini HS untuk parkir ini? Nah. Akhirnya di jalan-jalan untuk Kita bikin macet. tanyakan langsung ini ke Pak Margani. Pak Margani ini luar biasa obrolan kita sudah jauh, tapi kalau boleh flashback dulu, HS Silver dengan segala perjuangannya sudah ekspor cukup lama ya Pak ya? Ya, perusahaan ini berdiri 1953 yang dirintis oleh orang tua saya. Kemudian dulu sebelumnya adalah bukan perak, jadi silver plate atau imitasi. Kemudian lambat laun itu kita di perak sekitar tahun 80-an. Di mana perusahaan ini masih dikelola oleh ibu, kemudian beralih ke putra-putra. Nah, dari beberapa putra ada 8 kita. Putranya ibu itu masih melanjutkan di silver, ada beberapa di tempat kuliner juga yang ada, di beberapa bisnis yang juga ada. Saya diberi amanat untuk memimpin ini di tahun ini. Jadi pada tahun 2018 kita sudah beralih ke perusahaan PT, jadi bukan pribadi lagi. Jadi sudah kita harus masuk ke ranah sana karena hubungannya sama dengan pelestarian dari usaha itu sendiri. Jadi di tahun-tahun sulit itu memang kita sering mengalami ya. Misalnya di tahun 2008, 2008, 2008 yang terakhir di pandemi ini yang notabene-nya pandemi kemarin itu sangat gimana ya? Memukul gitu ya Pak ya? Kayak kiamatnya usaha itu. Bahkan kayak kiamat rasanya. Karena semua tidak bisa berinteraksi, ketemu, dan semua pariwisata ditutup di Indonesia. Ya. Jadi tadi Bapak sempat menyampaikan 98 2008 Ya. itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pandemi ya Pak ya? Iya, pandemi itu paling. Pandemi paling luar biasa aja, monggo Pak. Jadi bagaimana kita bangkit lagi, bagaimana kita bisa eksis lagi. Ya ini saya cuma berbagi pengalaman saja kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi memang suatu zaman itu juga akan ada satu ibarat harus ada nolnya ya. Kita udah di puncak, turun itu udah terbiasa. Jadi jangan dipikir wah silver sih enak, udah gede, kemarin pandemi mestinya ya nggak kenapa-kenapa kita ini gitu. Ternyata Bapak menggunakan bahasanya bahkan kiamat. Nah ini kemudian Pak. Jadi pada saat pandemi itu kita ada drop sampai minus berapa ya, karena tidak ada transaksi tapi biaya operasinya jalan terus ya. Ya. Jadi gaji dan kemudian operasi jalan terus, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pada saat 2020 sama 2021 kita mengalami drop sekali dan sampai minus. Kemudian alhamdulillah di 2022 itu sudah mulai bangkit.
sudah mulai kita ekspor. Menggeliat gitu ya Pak ya? Udah mulai ekspor di 2022 itu kita sudah mencapai dalam per bulannya sekitar 50 kilo per bulannya. Dulunya Sebelum pandemi 90 Bu. 90 ya, baik-baik. Jadi ini pun juga masih terus mengejar Iya, kembali menuju iya. ke 90 dan 100 kilo ya Pak ya? Iya. Jadi sejarahnya seperti itu. Es ini memang lama juga, tapi benturan dari sebuah zaman atau suatu keadaan itu juga sering kena gitu. Tapi ya bagaimanapun kita harus, kalau menjadi mental pengusaha ya harus kuat. Seperti itu. Ya. Jadi ternyata sekali lagi siapapun pernah jatuh ya, apalagi pandemi kemarin memang hampir semuanya terpukul dengan pandemi, tapi bagaimana untuk bangkit lagi dari kondisi itu. Nah, Saya monggo, Pak. menambahkan ya Mbak ya, gini, ceritanya gini, ini peran pemerintah aja, peran pemerintah artinya dua, ini eksekutif, ini legislatif. Peran pemerintah sebetulnya kan untuk mensejahterakan warganya. Ketika dini ada sentra, itu pemerintah harus hadir. Oh, sini ada sentra industri perak. Bagaimana pemerintah itu hadir untuk sentra industri perak di sini? Saya yakin dari Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, karena kan banyak mungkin yang perempuan-perempuan yang nanti harus itu harus tidak boleh mati. Kalau mati sampai industri perak, sentra industri yang sudah ada kemudian mati, yang salah siapa? Pemerintah. Karena apa? Pemerintah itu harus memberdayakan masyarakatnya, semakin hari semakin maju. Karena jelas sentra industri perak itu memberdayakan masyarakatnya, menjadikan apa? Menjadikan masyarakat lebih maju, semakin maju itu, Mbak. Jadi kita harus membuat regulasi-regulasi yang melindungi. Karena di balik perlindungan regulasi itu ada anggaran-anggaran pemerintah. Misalnya dengan adanya HS dalam rangka meningkatkan industri lagi karena ekspor mungkin atau permintaan barang di luar dari industri di HS ini kurang, misalnya begitu, kurang memadai, artinya kurang permintaannya terlalu banyak. Nah, itu kan harus menggandeng yang di bawahnya. Terus bagaimana HS itu melakukan pelatihan-pelatihan? Kalau dia melakukan pelatihan-pelatihan itu tidak bisa, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu membuat pelatihan-pelatihan, agenda-agenda pelatihan yang disusun bersama. Mungkin pelatihannya nanti tidak hanya di bidang industri perak saja, di sekitarnya mungkin ada kulinernya, bagaimana melatih pemberdayaan masakan makanan lokal. Pemberdayaan itu terus yang sehingga lingkungan ini menjadi maju, sentra industri perak tidak boleh artinya tenggelam, menurun. Harus naik terus. Menurun aja yang salah pemerintah, karena pemerintah tidak mampu melindungi. Baik, kita konfirmasi langsung. Saya juga salah loh Pak. Iya. Yang namanya pemerintah Imam Priyono juga salah loh. Karena Iya. Imam Priyono tidak mampu melindungi sebagai bagian dari pemerintahan. Betul. Jadi pemerintah harus hadir di sini. Selama ini, Bu Titin, apakah sudah terjadi komunikasi itu dengan para perajin perak yang ada di sini, khususnya kalau dalam hal ini ada dari HS Silver, begitu pelatihan-pelatihan, apakah juga sudah dilakukan? Monggo Ibu. Tentunya Disperindak dalam hal ini selalu terus melakukan fasilitasi maupun pendampingan baik dari sisi industrinya maupun dari sisi perdagangannya. Pelatihan-pelatihan perak terus kita lakukan. Memang di tahun sebelum pandemi memang kita gencar sekali ya terkait pelatihan, bantuan alat, hibah alat seperti itu terus kita lakukan untuk teman-teman kita di sentra perak ini. Tetapi memang kemarin setelah pas pandemi ini kan dari anggaran pemerintah juga kita terus untuk tidak bisa kegiatan ya, karena memang semua anggaran difokuskan untuk penanganan COVID waktu itu. Tetapi setelah COVID kita mulai bergerak lagi. Tetapi memang sekarang kita bicaranya memang berbeda untuk kegiatannya. Seperti di Dinas Perindustrian Perdagangan, kita ada program unggulan atau kegiatan unggulan untuk Jogja Fashion Dunia. Saat ini sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, Jogja itu mempunyai peluang masuk pasar global. Kita bisa
mendudukkan diri dengan kemampuan kita itu setingkat dengan fashion internasional, karena sebetulnya kita sudah banyak yang go global, hanya tidak kelihatan karena parsial. Nah, kita membuat program namanya Jogja Fashion Dunia. Perak sebagai salah satu perhiasan itu masuk di ranahnya fashion. Jadi fashion itu kan ada ready to wear, pakaian yang seperti kita pakai ini, terus ada perhiasan, ada sepatu, ada tas dan sebagainya. Nah, ini kita Perak itu menjadi salah satu peserta inkubasi di kita. Setelah kita lakukan inkubasi, kita melakukan pemasaran dalam bentuk promosi. Nah, promosi pemasarannya itu kita ada berbagai event yang setingkat internasional. Kita mengikuti dari tahun 2023 kemarin, kita mengikuti namanya Jakarta Muslim Fashion Week. Nah, Jakarta Muslim Fashion Week ini diselenggarakan berbarengan dengan acara Trade Expo Indonesia, di mana event tersebut merupakan event internasional yang didatangi hampir sekitar 25 negara. Nah, harapannya produk fashionnya DIY itu bisa masuk ke internasional, ranah internasional, termasuk produk Perak, karena produk Perak juga menjadi salah satu peserta di kegiatan Jakarta Muslim Fashion Week. Selain itu kita juga ada namanya Jogja Fashion Week. Nah, Jogja Fashion Week ini juga mengakomodir desainer-desainer fashion Jogja untuk go internasional juga. Kita nanti di bulan Agustus akan kita laksanakan kegiatan tersebut, tetapi rangkaian kegiatannya dari bulan Maret malah sudah kita rangkai kegiatannya. Nah, ini Perak ini juga menjadi salah satu unggulan dari kegiatan Jogja Fashion Week selain ready to wear ya, karena kalau baju dijual itu tidak menarik kalau hanya baju saja. Pastinya akan lebih menarik ketika kemasannya itu lengkap. Modelnya itu keluar dengan baju yang bagus, dengan perhiasan yang pas, yang menarik, dengan membawa tas, menggunakan sepatu yang cocok seperti itu. Nah, ini terus kita galakkan. Nah, menanggapi Bapak Imam tadi, kami sangat setuju sekali apabila sebetulnya kegiatan perdagangan itu tidak akan pernah lepas dari kegiatan pariwisata, budaya, investasi. Nah, ketika pariwisatanya naik, tentunya kegiatan perdagangannya akan naik. Nah, kegiatan perdagangan naik itu pasti akan menggandeng kegiatan di industrinya. Selama ini Dinas sudah berkolaborasi Bu dengan yang lain? Selalu, seperti di Jogja Fashion Week ini kita melibatkan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM untuk kita kolaborasikan. Dan tentu saja kalau sudah berbicara dinas-dinas ini berkolaborasi di produk, tentunya sarana prasarana juga harus kita siapkan ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya, apa-apa saja yang kita kolaborasikan dengan dinas atau instansi yang lain. Betul sekali, dan juga di lain pihak adalah bagaimana juga mempersiapkan kalau kita mau mengoptimalisasi IKM Jogja Go Ekspor ini, IKM tuh harus melakukan apa sih standarnya sampai itu bisa menuju ke ekspor, karena tentu akan ada standar-standar yang berbeda ya Bu ya. Nah, seperti apa nanti akan kita lanjutkan, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Srawong Karyo Bako. Mengajakku untuk berpikir sampai kapankah kau merasa hari-hari yang berseri memandangmu begitu terlena, depresiku tak tahan lagi mengalir sampai
pernah terdiam, membelengguku dalam asa, mengecamku untuk berpikir. Sampai kapankah kau merasa hari-hari yang berseri, memandangmu begitu terlena, depresiku tak tahan lagi, mengalir sampai di sini. Sampai kapankah kau merasa hari-hari yang berseri, memandangmu begitu terlena, depresiku tak tahan lagi, mengalir sampai di sini. Hari-hari yang berseri, memandangmu begitu terlena, depresiku tak tahan lagi, mengalir sampai di sini. Rasa yang kau sentuh tak selamanya indah di sini. Rasa yang kau sentuh tak selamanya indah di sini. Boleh tepuk tangan untuk FH Band. Kembali lagi tentu saja di Serawung Karyo Bakul, persembahan tentu saja dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya sempat menanyakan terus gimana sih biar teman-teman IKM yang lain juga siap untuk punya standar ekspor yang sama seperti HS. Nah, kita langsung saja ke pelaku bisnisnya ini dengan Pak Margani. Monggo Pak. Bagaimana mempertahankan Pak agar selama ini tetap bisa ekspor, monggo. Jadi kalau untuk di perak itu ada standar tertentu di mana kita harus 925 atau sterling silver itu harus benar-benar dijaga. Jadi dari beberapa campuran itu harus kita jaga. Kita secara periodik juga kita teskan di Balai Batik dan Perak. Kita tahu berapa sih kadar yang di sana. Karena itu sudah menjadi komitmen. Jadi untuk mencapai ekspor itu pertama adalah komitmen kita sendiri. Komitmen, ya. Baik. Kalau kita sudah masuk ekspor ya kita harus menjaga kualitas dan kuantitasnya. Jadi pertama itu, kemudian kita juga melakukan ikut pameran ya Expo ya. Tahun 2092 kita ikut di London, tahun 2002 ikut di Hong Kong, dan tahun-tahun terakhir ini ikut di Singapura, kemudian ikut di India dan Spanyol. Jadi pameran kita kunjungi, kita juga sebagai peserta tapi juga sebagai eksibitor juga. Untuk kita juga bekerjasama atau menjadi anggota ASEPI, Asosiasi Ekspor Produk Handicraft Indonesia. Jadi kita selalu ikut pameran setiap tahunnya 2 kali, di bulan Februari sama di Oktober. Jadi salah satu itu adalah bagaimana kita agar produk kita juga bisa sampai ke sana. Kemudian tidak kalah penting juga bahwa di industri perak ini harus ada harga internasional, karena di situ sudah ada dipatok harga kico istilahnya, harga standar bahan baku yang internasional. Jadi kita tidak bisa bahan baku itu melebihi itu, kita harus di bawahnya, karena kita akan diketawain pada saat kita ekspor
dia akan tanya harga kicaunya berapa, dolarnya berapa. Nah, di sini penting sekali untuk ekspor kita ketahui. Saya berbagi pengalaman saja. Ini adalah standarisasi dari harga maupun bahan baku maupun kualitas dari perak itu tersebut, begitu Bu. Iya. Terus kemudian si ekspor seperti Bapak Reno tadi, Pak Imam tadi katakan bahwa kolaborasi, kita sudah berkolaborasi bahwa di kota ini kan menjadi sentralnya kebudayaan ya. Kita sudah bisa banyak melakukan yaitu mengenai silversmith pelatihan perak yang sudah kita launchingkan di tahun kemarin. Sekarang sudah agak banyak pengikutnya ya, terutama dari kelas-kelas SD SMP internasional, juga para bule grup-grup, juga ada backpacker yang paling banyak itu backpacker. Oh Ya juga iya. karena kita sekarang sudah ada digital marketing sendiri, jadi yang mereka memasarkan secara digital sehingga aksesnya lebih cepat. Jadi peran sekarang digital marketing saya kira sangat dibutuhkan sekali. Seperti itu Bu. Dan itu juga erat kaitannya dengan pariwisata kembali tadi ya Pak Imam juga menyampaikan bahwa dengan silversmith tadi ya Pak ya bahasanya, kemudian ada pelatihan, wisatawan juga akan tinggal lebih lama karena mempunyai experience atau pengalaman langsung begitu ya. Jadi bukan hanya kita menjual perak, tapi bagaimana membuat perak. Membuat Sehingga mereka itu menghargai apa itu handmade. Kadang yang nggak paham kayak gini kok mahal banget gitu ya. Tapi ternyata proses di balik itu, nilai-nilai budaya dan juga effortnya tadi ya. Baik, Bapak ini mumpung ketemu dengan rekan-rekan karena kita lagi serawung Karyo Bakul, mungkin Bapak dan Ibu yang sudah rawuh di sini ada yang mau bertanya, silakan ketemu dengan Pak Dewan, ketemu juga dengan Ibu Titin dari Dinas, dan juga bisa belajar banyak langsung dari HS Silver dengan Pak Margani. Monggo yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan. Wih luar biasa. Monggo, Bapak izin boleh maju menuju ke mic. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dulu? Danang. Pak Danang, Pak Danang kalau boleh tahu bisnisnya di apa Pak, usahanya? Untuk bisnis kayaknya belum, ini baru cari modal narik Gojek dulu. Wah Nanti mantap. kalau bisnisnya duitnya udah banyak mungkin mau bisnis. Ceritanya saya mau tanya, kalau Monggo. kita kan istilahnya mungkin nol ya dari untuk bisnis ya. Istilahnya nol pengalaman. Itu bagaimana kriterianya industri atau brand yang harus dicapai agar itu siap diekspor? Baik, iya. Itu saja Bapak? Juga mau tanya dengan Pak siapa itu? Pak Gani. Pak HS ya. Itu dulu ceritanya kok iso nekat nganu, itu modalnya apa itu Pak? Ya. Bisa langsung itu koyo ekspor gitu loh. Jadi pertama dulu kita Bentar Pak, kita sudah cukup Pak semua pertanyaannya? Sudah. Sampun. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak terima kasih. Danang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, ini punya semangat untuk memulai bisnis. Nah, tadi ada yang ditanyakan, tentu saja pertama kalau nantinya punya bisnis terus pengen ekspor, kriterianya seperti apa? Nah, kalau Pak Gani sendiri gitu, gimana Pak awalnya bisa memulai bisnis? Mungkin seperti itu biar menginspirasi. Silakan Pak. Jadi untuk tahap awal dulu masih orang tua saya, tapi kalau saya lihat cerita dari orang tua adalah memang sebuah bisnis itu berjalan, pertama adalah dari kita sendiri, kretetengati Pak, mungkin satu itu. Kemudian untuk modal itu memang ekspor itu macam-macam Pak ya. Kalau untuk perak itu memang agak tinggi modalnya karena bahan bakunya juga tinggi. Tapi bisa juga dengan kita cara sekarang ada bank yang lebih gampang, di bank-bank pemerintah itu lebih ada kredit ya, itu seperti itu. Tapi kalau kita lakukan kita juga sama bermain dengan BRI, dengan yang lama gitu untuk memajukan dari perak tersebut. Artinya bahwa kita selalu melihat diri kita, kekuatan kita akan masuk kemana, tujuannya kemana, dan apa yang kita produksi dulu. Karena kita berbicara ekspor tuh sangat luas, tapi kalau kita spesifikasi apakah kita mau ekspor seperti tadi perak atau batik atau apa, mereka punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi seperti itu, niat, modal, saya kira pemerintah juga bisa membantu. Syukur-syukur dari pihak dinas ini juga akan
mengetahui pasar-pasar mana yang akan kita tuju. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Gani. Monggo Ibu Titin menambahkan. Sedikit menambahkan ya. Benar kata Pak Gani tadi. Pertama kali itu niat. Kerentek neng ati Kerentek kalau bahasanya neng Pak ati, Gani iya. tadi ya. Kalau tidak punya kerentek neng ati, nanti ketika baru timik-timik gitu kena hantaman sudah keok Kalau istilahnya. anak sekarang bilang kena mental. Iya, kena mental. Nah, kalau sudah punya niat, apapun hambatannya, apapun kendalanya, pasti akan punya solusi. Oh, kalau saya tidak punya masalah seperti ini, nanti solusinya apa? Dan sebetulnya kalau sekarang itu enak ya usaha, karena stakeholder terkaitnya, ekosistemnya itu sudah sangat mendukung. Dinas itu tidak hanya Disperindak yang melakukan pembinaan. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan, ada Dinas Koperasi dan UKM, ada Dinas Pemberdayaan, ada Disperindak itu sendiri, dan tidak hanya di provinsi, di kabupaten, kota masing-masing ada. Sehingga panjenengan semua bisa dilakukan fasilitasi maupun pendampingan secara berjenjang. Ketika baru mulai timik-timik sekali mungkin ya, baru mulai usaha kecil sekali, nanti bisa ke Dinas Pemberdayaan. Itu masih istilahnya sangat pemula. Nanti naik kelas sedikit, setelah dibina naik kelas sedikit bisa di Dinas Koperasi, UKM. Nanti sudah mulai naik lagi, baru masuk ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Nanti diekspor itu kalau memang sudah istilahnya mateng ya, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi panjenengan semua harus punya kesiapan mental itu tadi ya, mental. Kalau misalnya, saya modalnya, ya Pak Gani tadi sudah cerita. Sekarang bank itu sudah memberikan fasilitas pembiayaan yang bunga rendah ya, istilahnya untuk ada KUR misalnya seperti itu dengan bunga 6%, dan ada fasilitas pembiayaan yang lain. Kalau memang jenengan sudah melakukan usahanya dengan baik, tentunya fasilitas dari pemerintah itu sebetulnya banyak, baik dari sisi produksinya, industrinya, maupun dari sisi pemasarannya. Pemasaran itu juga macam-macam, baik pemasaran yang kalau jenengan produknya masih di tingkat yang kecil ya, ada fasilitasi masih seperti apa ya, belajar pasar, itu ada di kelurahan-kelurahan, itu banyak ada fasilitas tes pasar namanya, tes pasar itu banyak. Nah nanti ditingkatkan lagi di yang lokal, ada pameran-pameran lokal. Nah nanti kalau sudah besar baru di tingkat pameran-pameran internasional, baik skala internasional dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jangan khawatir, tapi itu tadi kontinuitas produk itu harus dipertahankan, kualitas produk dan kapasitas. Nah ini yang kadangkala belum apa-apa sudah semangatnya menurun. Nah ini yang harus dijaga. Jangan sampai di depan viral laris tapi datnyeng ya kalau orang Jawa bilang itu ya. Baik, Pak Imam mungkin mau menambahkan, monggo. Ini juga Bapak pasti akan memberikan support, silakan. Saya Pak. itu kalau bertanya itu kan masyarakat itu beda dari golongan-golongan berbeda. Mas Danang tadi ngerti kok Pak Gani itu bisa hebat sekali ya. Nek Mas kan bilang balungan gajah biasa mutune gajah gitu. Nah ini sing sekono iki piye? Orang miskin yang bisa naik itu gimana? Memang ini tadi Bu Martini ngerti itu harus struggle, artinya tapi yang penting begini, lingkungan Ibu yang membentuk lingkungan sederhana. Misalnya lingkungan di kampung saya Kementerian Kidul dulu sentra industri tas, dan sekarang udah mati. Ketika sentra industri tas saya masih muda, saya jadi ketua pemuda di sana, saya ngumpulkan orang itu dengan modal nol Ibu, saya bisa menjadi pengusaha tas di sana, dan itu tuh yang kemudian melonjak akhirnya juga menjadi tempat usaha saya sampai saat ini gitu loh. Akhirnya juga keberuntungan ada karena doa ya toh, karena doa, karena ikhtiar, karena hubungan dengan setiap orang baik gitu loh ya. Itu, dan kuncinya cuma sabar. Nanti kalau dari kecil bakul itu kuncinya cuma sabar. Kesabaran itu betul-betul dibutuhkan, itu saja kuncinya. Tapi lingkungan sentra ini membentuk. Baik. Sentra itu ini misalnya
Mas Danang, saya hanya misalnya ada orang lain yang kerja di sini, kerja di HS ini, dari pengrajin kecil, dia punya ide, sidik-sidik. Tetapi saya menyarankan kalau itu jangan dari utang, dari nabung gajinya. Orang itu gaji kalau dari utang itu saya was-was, Bu. Karena saya sampai sekarang itu nggak punya utang. Gitu loh. Dari sekarang itu saya itu naik utang takut. Takut sampai sekarang naik utang itu takut saya. Gitu loh. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat. Betul. Terima kasih Pak Imam. Ini menambahkan lingkungan itu menjadi penting. Lingkungan, terus ini kesabaran, terus bagaimana kita ya tetap makanya tetap gizi ngirit ya toh, kemudian ditabung, dari itu tadi nek pekerja, kemudian dari sedikit itu kita lakukan. Terus banyak melakukan koneksitas hubungan. Silaturahmi, networking. Orang itu dengan saya memang banyak, non saya kasihan, Bu. Kasihan, saya itu punya usaha, memang orang kan tahu nih Imam itu punya usaha. Dulu saya itu hanya anak penjajah ramalan pinggir jalan hanya karena saya baik. Ketika kuliah aja seorang muslim, kuliah saya dilalah ketemu seorang romo, yang mana romo mangun, aku dibiayai romo mangun. Gitu loh. Jadi ini kayak apa ya? Karena kita berperilaku baik terus apa-apa ya gitu. Luar biasa. Dari perilaku baik kita itu akan membuat kita menjadi baik dan lingkungan kita menjadi baik, semuanya akan baik. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Imam. Itu berangkatnya juga dari kerentek yang ngati, ketika udah kerentek pasti juga semesta itu mendukung, dan apalagi tadi ditambah kita juga terus berbuat baik. Kita waktunya terbatas, menuju ke penanya berikutnya, silakan. Ya, yang di belakang. Yang belakang dulu. Silakan. Nyun sewu, dengan Bapak siapa? Nama saya Dodo. Pak Dodo, silakan Pak Dodo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Priyono, yang saya hormati dari Dinas Perindak, dan saya hormati Direktur HS Silver. Sangat menarik pembicaraan pada siang hari ini bahwa terkait dengan IKM, bahwa di kota gede ini ikonnya adalah kota Perak, tapi pada zamannya dulu. Tapi sekarang untuk pengrajin kelas bawah di kota gede ini bisa dikatakan cuma sekitar 30-40%. Yang sekarang untuk pengrajin perak yang menengah ke bawah itu biasanya malah dari orang Gunung Kidul. Oh, yang asli malah? Ya, jarang. Baik. Kalau Ibu tahu dulu ketika saya masih kecil, mungkin Pak Imam tahu waktu itu kalau mau pas legi itu mau ke pasar itu mesti kalau kita berjalan mau ke pasar itu di kampung-kampung itu ada orang tutuk-tutuk itu. Iya. Uniknya seperti itu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Jarang lah sekarang itu. Yang saya berarti Pak Dodo ini asli dari kota gede ya? Ya. Oh. Contoh yang di Pak RW 7 ini, kebetulan di sini juga untuk pengrajin sekarang itu tinggal 2 atau 3 orang. Ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran dari dinas terkait bahwa di kota gede ini sebagai sentral Perak, tapi hanya ikonnya aja, tapi untuk pengrajinnya ini memang sudah jarang. Dan di sini kami juga pernah mengajukan di sini tanah yang dibeli pemerintah ini sudah dibeli, dan itu harapannya bahwa kami menginginkan di situ ada workshop. Itu memang kami menginginkan ada workshop yang di situ akan mengangkat pengrajin yang ada di kota gede, bukan hanya pengrajin perak. Di situ juga ada batik juga. Ya. Karena apa yang disampaikan tadi, nantinya di sini juga ada wisata terkait dengan pengrajin-pengrajin yang ada di kota gede ini. Tentunya wisata asing ini tidak hanya nuwun sewu ke HS tapi bisa langsung turun turis asing itu melihat pengrajin bahwa seperti apa proses pembuatan perak. Kan seperti itu yang kami mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, dan harapannya dari Pak Imam Priyono selaku DPRD di Komisi D dan dari Dinas Perindak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi penggalih beliau berdua
Semoga di Kota Gede ini untuk pengrajin peraknya bisa kembali jaya dan lancar. Baik. Terima kasih. Pak Dodo izin, Ya, benar. saya juga penasaran. Kalau begitu anak-anak mudanya ini apakah tidak ada ketertarikan untuk terus menjadi pengrajin perak atau di mana, Tak? Jadi Kondisinya. gini, dari awal itu untuk pengrajin itu karena seorang pengrajin perak ini harus mempunyai modal double. Tidak hanya seumpama 1 juta, tidak hanya bisa 3 sampai 4 juta. Karena ketika kita setor di sebuah toko itu kan tidak cash, Mbak. Iya. Jadi terus nanti berapa bulan atau kita store lagi nanti baru dibayar lagi seperti itulah. Di situ lambat laun dengan kondisi perekonomian seperti ini secara otomatis kan juga mengalami kolab, Mbak. Di situ dan apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi terkait dengan anak muda yang Artinya regenerasi para generasinya itu pengrajin. sudah tidak apa ya sebagai ya ada yang masih mengikuti jejak orang tuanya, tapi melihat kondisi pengrajin perak yang tidak bisa apa untuk membiayai beban hidupnya, mereka beralih ke pekerjaan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak sudah Matur tertangkap. nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dodo. Monggo dari Ibu terlebih dahulu, silakan Ibu. Nggih, terima kasih sekali atas pertanyaan maupun informasinya nggih. Kami juga sebetulnya sudah menangkap bahwa produksi perak di Kota Gede ini mau produksi maupun pemasaran ini cukup menurun. Dan ini sebetulnya juga menjadi perhatian kami, Bapak. Kami sudah mencoba mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, untuk bagaimana caranya, karena sebetulnya permasalahannya ini kan macam-macam ya. Permasalahannya dari bahan baku, dari regenerasi, dari desain dan sebagainya. Kami mencoba untuk satu persatu untuk istilahnya ngudari, tetapi memang semuanya ini kan butuh proses ya. Tetapi terkait usulan workshop dan sebagainya ini nanti coba kami sampaikan ke pimpinan ya, dan kebetulan ada Pak Imam mungkin nanti yang bisa membantu kami di penganggaran mungkin, Pak. Baik, Pak Imam nih langsung nih siap mensupport Pak dukungan kepada masyarakat, silakan Pak. Begini, yang jelas gini, pemerintah itu justru gini nih loh masukan dari, artinya ada informasi program-program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat. Yang dibutuhkannya apa? Pemerintah itu bisa tahu karena program-programnya dari keluhan masyarakat. Oh ternyata sentra industri di sini ini ternyata hanya simbol. Tadi pasarnya yang melakukan pelakunya tadi ada yang dari Wonosari. Tadi beliau juga tanya, saya juga punya workshop di sana Pak Imam di Wonosari. Itu. Jadi memang ini untuk memajukan terus masyarakat di sekitar sini aja cuma 2-3 orang. Hal ini itu bagaimana, kenapa kok masyarakat ini harus dipelajari oleh dinas nanti perindustrian. Dipelajari juga oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kenapa kok masyarakatnya di daerah Kota Gede itu sudah tidak minat? Ini kan menyangkut sumber daya manusia. Jangan-jangan ada hal lain yang lebih menarik. Ternyata apa? Dari anak-anak pengrajin perak itu ternyata pada sarjana semua. Kerjanya pengen jadi pegawai negeri, kerjanya pengen jadi di belakang meja, ya toh, jadi YouTuber. Itu kan prosesnya, menurunnya kalau membaik nggak ada masalah, karena ini masalah human resources, masalah sumber daya manusia. Kalau pengrajin tidak ke keturunannya itu karena anak-anaknya ini sukses nggak ada masalah. Tetapi kalau anak-anaknya menjadi tidak sukses, ini yang bermasalah. Nah, ini yang harus dinas nanti pelajari. Satu, dari informasi ini saya terus terang di sini nanti yuk dinas buat NA naskah akademi tentang apa sentra industri perak, kenapa anak-anak muda di Kota Gede sudah tidak berminat, harus dipelajari. Jangan sampai kita hanya mengebiawi turun enggak, tetapi turunnya karena apa? Nek turunnya karena anak-anaknya berhasil, oh berarti gini.
Artinya menghasilkan ekonomi yang untuk pendidikan anaknya menjadi lebih baik. Yang kedua, kemudian kembangan-kembangan tentang ini, masyarakat di sekitar untuk seperti itu sekarang kenal kayak Mas Dodo, Mas Danang tadi yang tanya, dan yang lain, tadi saya kenal juga Mas Fandi, banyak mengenal dinas seperti Bu Martini. Ada hubungan sehingga apa? Tidak hanya dinasnya di perindustrian aja, tetapi dinas-dinas yang lain kenal. Sehingga apa? Program-program dari pemerintahan provinsi maupun dari pemerintah kota tahu, sehingga masyarakat Kota Gede menjadi besar karena HS orang banyak berkunjung di HS bis-bis gitu, jangan mikirnya wah kok kabeh ning HS to iki pemerintah koyo ini fasilitasnya ning HS terus seudon. Kalau bahasa seudon kayak pemerintahan untuk apa-apa kok HS. Nah, seudon kayak ginilah yang kemudian merusak jajaran tatanan lingkungan di masyarakat. Sehingga harus dilakukan apa? Oh, ada di sini kita kusnudon. Banyak bis di sana. Orang di sana banyak yang haus. Orang di sana banyak mendekati HS Silver. Parkirnya bagaimana? Bukan yang kecil dulu. Kemudian kalau makan, minum, kalau gimana kalau yang menyediakan masyarakat. Artinya ada biaya namanya kalau CSR. Dari HS ke masyarakat yang untuk makanannya itu, tapi itu untuk konsumennya, ya tahu yang itu dikelola masyarakatnya. Bagi masyarakat nanti anak-anak yang lulus tidak bisa bekerja, melihat lingkungan di situ bisa bekerja di HS dari kecil, terus kemudian terus berkembang begitu. Hal-hal seperti inilah, mari kita ciptakan lingkungan. Kalau bisnis itu lingkungan, lingkungan tuh harus mendukung. Jangan sampai lingkungan tidak mendukung, tetapi itu juga harus lingkungan itu didatangi dipelajari dengan naskah akademik. Baik. Itu. Terima kasih. Monggo Pak, mau menambahkan Pak Gani. Ya, saya sedikit sama cerita dengan Mas siapa tadi penanya? Mas Dodo. Memang saya juga kecil, jadi pada saat dulu memang produknya adalah berbeda dengan sekarang. Kalau dulu produk-produk yang sifatnya hardware ataupun barang-barang besar yang harus ditempa atau berbentuk ukir atau dinner set, tea set atau piala. Di dalam satu bisnis itu ada perubahan zaman yang dimana harga bahan-bahannya tinggi sehingga terserap pasarnya kurang. Sehingga kalau saya pernah berpikir juga bahwa bagaimana Kota Gede bisa akses lagi. Tapi pasarnya siapa? Sekarang pasar kita itu ada pasar-pasar yang notabene-nya adalah perhiasan. Jadi ada degradasi dari arah produksi sama pasar, memang zaman sedikit berbeda. Jadi dulu di HS ini ada 8 orang yang buat T-set atau piala atau tembor yang perak-perak itu ada 8, tapi berhubungnya waktu itu tidak banyak permintaan sehingga dengan sendirinya akan menjadi hilang, sehingga kita bangkit dengan perhiasan karena dalam jangka panjang semua orang perhiasan itu berganti fashion, berganti tren, berganti ini sehingga mengikuti. Di mana pasar itu masih ada tapi sangat kecil sekali. Dulu kerajaan barang itu sering beli sama kita, tapi itu sudah zaman masa lalu, sehingga kita bagaimana workshop ini tetap kita sebagai daya tarik wisata. Sebetulnya kita bukan dari awal pengenalan suatu produk itu dari wisata, karena pemerintah juga ada yang memang arah Kota Gede menjadi sentral, tadi juga sentral kebudayaan. Di sini kita dengan penggeliat di Kota Gede itu saling mendengarkan, saling mengerti ya. Jadi komunitas, mungkin kalau bapaknya dari kelurahan mana, jadi mungkin kelurahan Purbayan, Jagalan atau mungkin Renggan, itu masing-masing penggeliat untuk komunitasnya itu sangat aktif, dan ini juga membantu sektor di pariwisata Kota Gede. Jadi ada pasar, masih ada produksi, ada permintaan, tapi kalau tidak ada pasar, permintaan akan semakin turun. Itu yang kita lakukan seperti itu. Mungkin sedikit nambah tentang pasar ya. Mungkin catatan bagi kita semua, teman-teman masyarakat dan para IKM, kita itu kadangkala lupa bahwa di sekitar kita itu teman-teman kita itu berusaha, istilahnya melakukan usaha. Kita juga melakukan usaha. Lah, kenapa seringkali saya itu kalau melihat jarang orang pengen istilahnya mayoni nggone temennya gitu, mayoni nggone kancane. Kita pengen laku, tetapi kita jarang sekali punya pikiran ingin
ngelarisi atau Mayoni punya temennya. Kita punya produk tapi belanjanya kita malah produk impor. Sering sekali kita belanjanya online misalnya. Padahal di sekitar kita itu ada yang jualan. Kenapa kita harus membeli yang bukan milik teman-teman kita, istilahnya seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan membesarkan usaha masing-masing. Kalau kita saling support di lingkungan kita, itu tentunya akan membesarkan usaha masing-masing. Nah, ini saya sedikit kampanye tentang bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jogja, mungkin saya selipkan di saat ini. Ya, sudah waktunya kita bangga dengan buatan Jogja. Ayo kita beli, kita bela, kita beli produk buatan Jogja supaya untuk menumbuhkan perekonomian Jogja. Baik. Paling sederhana ngelarisi tonggone, ngelarisi kanan kirinya itu udah menjadi ekosistem tersendiri ya. Jangan dikit-dikit just tip luar negeri. Baik, kita masih ada satu penanya lagi yang terakhir. Ini ada kakak cantik, silakan monggo Mbak. Silakan. Mbak Fani. Mbak Fani kalau boleh tahu usahanya di bidang apa Mbak Fani? Ya, bisa, sembako. Sembako, baik. Monggo pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya mau nanya, saya merasa kerap kali tantangan dalam hal eksporting itu ada kesan terkait sulitnya memahami dan mematuhi peraturan ekspor yang rumit. Kiranya dari pihak pemerintah bagaimana kiat yang dilakukan untuk membuat industri-industri ini dapat mengatasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fani. Monggo ini dijawab Bu Titin dan juga Pak Imam nih, monggo. Baik. Kalau terkait rumitnya peraturan untuk kegiatan ekspor, saya jawab iya, memang rumit bagi yang belum pernah ekspor, ya. Kalau yang sudah pernah, yang setiap kali ekspor mungkin ya biasa, gitu Pak. Istilahnya begitu. Tapi kenapa harus rumit nih, pasti ada alasannya ya Bu ya. Tentunya pertama masing-masing negara ini kan pasti ingin membentengi produk impornya. Seperti halnya Indonesia, di negara yang lain itu pasti ingin membentengi produk impor. Mereka ingin produknya lokal mereka pasti lebih laku daripada produk impor. Tentunya di setiap negara pasti akan seperti itu. Sehingga masing-masing negara pasti akan menerapkan aturan-aturan yang bagaimana mereka itu jadi terhambat untuk masuk ke negaranya. Bukan tidak bisa, karena kalau tidak boleh mengirim barang itu kan tidak boleh ya, di tata niaga ekspor itu nggak boleh. Tapi mereka hanya menghambat dengan aturan, misalnya aturan yang dihambat itu standarisasi. Jadi terutama untuk makanan mungkin ya, produk makanan di Indonesia itu termasuk barang bebas, bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Tetapi ketika mau masuk ke negara luar, itu mereka memberikan batasan-batasan, harus sesuai dengan standarisasi produk. Supaya apa? Alasannya untuk keamanan dan kesehatan pengguna atau konsumennya. Nah, ini standarisasinya macam-macam nih, tergantung dari produknya. Nah, pendampingan ataupun pelatihan itu sudah dilakukan sebetulnya untuk kegiatan bagaimana untuk ekspor. Tetapi tentunya dinas akan mendampingi pelaku usaha ekspor itu yang memang sudah benar-benar sudah siap ekspor. Mohon maaf apabila yang belum siap ekspor, belum bisa kami dampingi untuk tata caranya atau persyaratannya. Takutnya nanti sudah pendampingan memerlukan waktu yang banyak, memerlukan biaya yang banyak, lupa karena sebetulnya produknya belum siap, seperti itu. Nah, biasanya yang kami dampingi ini nih produknya sudah siap ekspor, produknya dari kapasitas sudah memungkinkan untuk diekspor, dari kualitas juga sudah memungkinkan untuk diekspor, dari pasar konsumen di luar negeri itu juga membutuhkan, karena kalau
di luar tidak membutuhkan, kita juga kesulitan untuk menjualnya seperti itu. Sehingga memang ketika kami melakukan pelatihan ekspor untuk bagaimana tata caranya, bagaimana perizinan-perizinannya itu kami melakukan kurasi dulu. Ya. Jadi kita membuka kesempatan seluas mungkin, tetapi tetap kami kurasi agar outputnya atau keluaran dari kegiatan kita itu benar-benar bermanfaat. Jangan sampai sudah dilatih tetapi belum siap seperti itu. Tetapi sebetulnya untuk menuju ke sana itu sudah ada perannya ya, mungkin seperti di Dinas Koperasi itu sudah ada pendampingan untuk ekspor seperti itu. Nah, memang kami di Pemda DIY ini melakukannya secara berjenjang. Mungkin yang belum terlalu siap ekspor itu ada di Dinas Koperasi dan UKM. Nanti setelah benar-benar sudah siap ekspor akan kita fasilitasi maupun kita dampingi di Disperindak seperti itu. Jadi pastikan untuk siap produknya, setelah itu pasti akan ada pendampingan ya. Kalaupun misalnya belum siap, tadi masih ada kelas-kelasnya ya, sebelum ke IKM misalnya ke UMKM tadi masih bisa, dan harapannya masyarakat pun juga punya andil proaktif untuk mencari, karena banyak sekali fasilitas yang bisa didapatkan. Waktu kita terbatas, mohon izin saya boleh minta closing statement masing-masing dari narasumber. Kita mulai terlebih dahulu dari Pak Margani. Monggo Pak Margani. Jadi saya kira bahwa sangat menarik sekali ini untuk sebagai eksportir gitu. Memang kita harus ya seperti Pak Imam tadi katakan bahwa kita ada satu lingkungan, jadi kita kebersamaan. Di sini juga di HS ini juga kita ada beberapa sentra industri yang kita ambil dari beberapa industri, Perak terutama itu ada beberapa kelompok, sehingga kita bisa kuat karena kita harus menggunakan satu kelompok, bukan sendiri-sendiri. Jadi jangan, kalau mau jadi eksportir itu ya tadi sudah dikatakan yang di awal bahwa kita ya harus siap dari sisi kita juga, dari produk maupun kalau modal saya kira berjalannya sebuah bisnis atau usaha itu bisa berjalan di situ. Segitu Bu. Baik, terima kasih, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Gani. Selanjutnya Pak Imam, monggo. Untuk ini ya, semua teman-teman ini saya jadikan pemerintah sebagai keluargamu, sehingga semua informasi pemerintah bisa ada pada dirimu dan semua program-programnya melekat pada masyarakatmu. Itu saja kalau saya. Luar biasa, jadikan pemerintah sebagai keluarga. Kalau anak bingung ya tanya bapak ibunya, ternyata fasilitasnya lengkap. Pemerintah tugasnya melindungi. Nah, Melindungi segenap bangsa Indonesia, itu melindungi semua, melindungi yo ngekei yo semua, itu pemerintah. Pak nyuwun. Ini pemerintah, Nyuwun. ini legislatif, Ya. ini pemerintah. Uangnya di sini loh, uangnya. Diketoknya di sana. Luar biasa. Ibu monggo silakan untuk closing statementnya. Mari kita semua membuat ekosistem dunia usaha yang bisa menguntungkan semua pihak. Kita tidak bisa sendirian dalam melakukan itu, pastinya kita membutuhkan semua pihak, baik dari sisi legislatif, dari sisi para pelaku usaha yang sudah existing maupun dari masyarakat. Mari kita membuat ekosistem yang saling bersinergi, berkolaborasi, dan jangan lupa dunia sekarang itu dunia yang sudah bisa dipelajari sendiri juga. Dunia medsos panjenengan gunakan semaksimal mungkin, dunia digital panjenengan gunakan semaksimal mungkin. Monggo belajar, mulai belajar. Jadi gunakan media digital panjenengan itu seefektif mungkin untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi panjenengan semua. Jadi kalau pengen belajar industri, pengen belajar perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, monggo, semuanya sebetulnya sudah ada tata caranya, prosedurnya, terus syarat-syaratnya, terus pasarnya saya harus masuk di mana, itu semuanya sudah tersedia. Website
bahkan di Instagram kami banyak sekali info-info. Kami juga punya namanya Jogja Business Service Center. Informasinya banyak sekali terkait dunia usaha, terkait pasar, fasilitas dan sebagainya yang tidak hanya difasilitasi oleh Disperindak saja. Jadi semua stakeholder ekspor ada atau berkantor secara online di Jogja Business Service Center itu. Monggo Bapak Ibu bisa membuka di websitenya untuk belajar bersama. Mungkin itu saja. Jadi itu tadi luar biasa, sekali lagi tepuk tangan juga untuk Ibu Teresia Sumartini. Medsosnya dipakai buat belajar, jangan cuma buat cari gosip apalagi stalking mantan. Nah itu ya. Baik, sekali lagi matur nuwun Bapak Imam Priyono dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu Bapak, sukses juga. Kemudian juga matur nuwun Pak Margani Direktur HS Silver, dan juga tentu saja terima kasih Bu Teresia Sumartini SIPMPA Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk HS Silver untuk tempat yang begitu nyaman. Terima kasih sekali lagi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit, dan sekali lagi ini dia penampilan dari FH Band. Silakan, sampai berjumpa lagi. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, hati bergetar hebat. Akankah ku ulangi merusak harinya? Oh Tuhan, untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Oh Tuhan, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Oh, oh, oh. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Oh, oh Tuhan, untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Oh Tuhan, untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Hari bersamanya, hari bersamanya. Tuhan